Wani ini memang penting. Wani ini menjadi penting kehadirannya di Sulawesi Tengah. Di Wani 2 ini banyak memiliki potensi. Pak Camat, apakah masyarakat itu bersedia akan direlokasi? Desa ini dulu Lembana, sebelum Wani namanya Lembana. Ketika orang tua kami, leluhur kami dari Kayu Riva turun ke tempat ini, dia lihat banyak sekali manusia sudah tinggal di sini. Berkatalah ini orang tua kami, oh Naroa, berarti rame. Eva Wani, maksudnya macam Wani, macam lebah. Disebut-sebutlah ini kampung namanya Wani. Ini jujur saja yang diami pertama pantai ini masyarakat Bugis. Belum kami ini dulu setelah rame baru turunlah. Kami tinggal, penduduk asli ini tinggal di Lumbung Petigo. Begitu sudah rame turunlah. Apa kami juga mau diislamkan? Waktu itu belum Islam. Betul tadi kan, mereka ini sudah diislam. Apalagi datang lagi gelombang kedua yang masuk ke Wani orang Arab itu sudah membawa Islam itu. Nah, masuklah ini kami juga bergabunglah di sini. Ini Wani penamaan diberikan oleh penduduk yang masuk ke sini, yaitu keluarga kita dari selatan. Mereka memberi nama juga Wani karena pengaruh dialek bahasa. V itu disebut W. Wani ini dikenal itu. Wani kaya, pintar, sebab orang banyak perantau-perantau dia yang datang. Wani kaya, Donggala rame, Donggala nama, Palu rame.
Kalau Wani tempo dulu di zaman Belanda, namanya dulu itu ini Wani terbagi 3. Wani Kaili, Wani Bugis, Wani Arab. Yang dibilang Malambora, Wani Arab. Setelah itu sudah Indonesia merdeka resmi, sudah artinya sudah bergabung semua. Sehingga dikatakan ada Wani 1, Wani 2, antara orang Bugis waktu itu dengan orang Kaili, dengan orang Arab. Alhamdulillah hubungan baik. Itu bagaimana pola adaptasinya lalu orang baik Bugis, orang Arab dan orang Kail. Melalui perkawinan, bahasa, kan kami juga bisa bahasa Arab, bahasa Bugis itu. Begitu kira-kira dulu bagusnya ini kami disandingkan. Orang Kaili itu memang orang jujur, sehingga orang Arab di situ setiap orang ada skandal bukaan di atas tanah Irfan konsesi, dia pelihara sapi, tanah kelapa, tapi semua orang Kaili yang kerja. Tidak ada masalah barangkali pencurian bagus. Kalau yang kebanyakan orang Wani itu bahari bekerja ke Singapura, ada istilah dulu, saya tidak lihat juga, ada namanya sekunyara, sama dengan pinis, tapi tiangnya 3 besar, lebih besar dari perahu pinis. Itu orang Wani punya, sampai-sampai berlayar ke Singapura. Tidak nelayan, pedagang antara pulau. Sehingga rumah-rumah di sini yang dulu yang sudah dihancurkan rumah itu, kayunya semua dari Singapura. Bahkan tukannya seperti jendela-jendela dibuat di Singapura. Padahal itu kayu uling. Yang kita tahu kayu uling itu tempatnya di Kalimantan. Tapi orang Singapura, orang Cina pergi tebang itu di Kalimantan, kemudian dia bawa ke daerahnya, situlah dia olah itu kayu. Baru dia bawa ke sini, kita beli. Wani ini menjadi penting kehadirannya di Sulawesi Tengah karena memiliki cagar budaya berupa pelabuhan tradisional,
kuburan Said Agil Al-Mahdali, kemudian Masjid Malambora atau Masjid Al-Amin di Wani 2, Kabupaten Donggala. Pada pertengahan abad 19, beliau bermukim di Wani ini. Beliau ini orang Arab dan memiliki banyak jenggot, sehingga orang-orang Kaili di sini disebutnya sebagai Tua Janggo. Nah, itulah Said Agil Al-Mahdali. Salah seorang cucunya yang bernama Sarifah Isa mengembangkan masjid awal atau surau, kemudian dipindahkan menjadi Masjid Al-Amin untuk dijadikan sebagai tempat ibadah, dan masjid ini dibangun pada tanggal 2 Desember 1906 dan sekarang ini telah menjadi sebagai bangunan cagar budaya yang ada di Kabupaten Donggala. Wani 2 ini banyak memiliki potensi, yaitu adanya perusahaan es yang menyuplai atau memberikan kebutuhan masyarakat dalam melakukan aktivitas nelayan. Kemudian di sini juga terkenal sebagai pengolah kelapa atau biasa disebut dengan kopra ya. Pengrajin jajanan tradisional, banyak kue-kue tradisional di sini yang sudah terkenal seperti bolu peca, bingka. Nah, itu semua kue-kue khas dari Wani 2. Selain itu, di sini juga ada pengrajin sarung tenun khas dari Kabupaten Donggala. Sarung tenun itu alhamdulillah sampai hari ini itu pengrajin sarung tenun itu masih ada, masih hidup. Ada sesenaan
pekerjaan. Iya, saya nelayan di laut. Tapi saya punya kapal, ya sudah seret hancur. Kapal saya kira-kira muatan 10 ton begitu. Itu tempat-tempat naik ke sana, masuk di rumahnya orang lagi, potong. Jadi saya tidak ada nganggur. Ada 2 minggu kayaknya begitu, baru kita turun kemari lagi kumpul-kumpul yang bisa diambil terkakas rumah. Kalau bekerjaannya ada 1 bulan lebih baru kerja. Ya, begitu saja Pak. Apa kalau kita mau pusing Pak, pikir kita bisa tanpa sakit. Ya kalau saya tidak bangkit bagaimana sudah? Apa mau untuk anak-anak semua ke depannya? Iya, sedangkan anak saya masih kecil. Walaupun tidak ada apa-apa, dari nol besar lagi. Saya harus. Iya. Tapi jangan terlalu dipikir itu, dulunya kan tidak ada. Kembali kepadanya ya, berusaha supaya bisa ada lagi. Bagaimana ya? Kerjaan saya di laut, baru saya suruh ke atas. Sepertinya tidak tepat. Jauh dari laut. Sementara pekerjaan saya di laut. Tidak bisa berpisah dengan laut, Pak. Jadi saya kalau mau dipindahkan dari pesisir laut, karena kalau dijanji barangkali nanti dikasih perumahan kayak Citra Lane, ambillah Citra Lane Anda. Saya di rumahku saja di Wanisin. Kalau memang di sini saya diambil oleh Allah, saya sudah rela. Dan ini di sekitar pantai Pak, saya tidak terima. Karena leluhur saya Pak, semuanya pelaut. Jadi kalau mau diusir dari tempat saya, kasihan. Di sinilah leluhur saya berkembang. Beberapa hari yang lalu pernah kami tanyakan, karena saya mendapatkan informasi dari Pemda melalui Ibu Happy sebagai Kepala Dinas PU dan PUPR. Beliau menyampaikan, Pak Camat, apakah masyarakat itu bersedia akan direlokasi? Nah, jawaban saya belum bisa mengatakan siap, karena rata-rata mereka ini ada sebagian mengatakan mau, ada sebagian tidak. Nah, rata-rata mereka itu ada pedagang, dan juga saya katakan seperti awal itu ada nelayan. Ya harapan saya itu ya itu. Setelah ada bangunan tempat tinggal. Yang kedua itu pekerjaan. Seperti kita bekerja di laut ya, kapal lah. Ya harapan saya yang lebih baik gitu. Iya, barangkali ada bantuan-bantuan dari pemerintah begitu, kita bisa berusaha lagi. Mau kemana lagi kita mau kerja? Kita punya lahan kerja di pinggir laut sini saja. Tidak mungkin kita naik di gunung bikin perahu. Saya harap Desa Wani 2 bangkit di tahun 2019 ini melalui sektor ekonomi. Kami harapkan lebih baik lagi dari yang kemarin. Kasihan harapan kami, mudah-mudahan pemerintah kasihan bisa membantu masyarakat di sekitar Malambora ini supaya kasihan pantainya indah dilihat dan bisa ada maksudnya kegiatan-kegiatan kasihan untuk menambung kasihan hidup. Karena harapan tumpuan penghidupan, ya mereka adalah di pelabuhan. Ini salah satunya akses sarana yang mereka harapkan secepatnya akan dibenahi oleh pemerintah. Sehat, cerdas, ceria, beriman, Hebat, semangat, Sejahtera.